segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Shalom.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang untuk kita semua. Di tempat ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kita buat pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami ada di tempat ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, layak akan hidup kami. Berkenanlah atas hidup kami Tuhan, agar ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami rindu dalam ibadah kami hari ini, kami menikmati hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Kami perlu kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami hari ini, mulai dari awal sampai berakhirnya sebentar. Jadi dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Setiap gangguan dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong hentar pelihara, boleh tiba di tempat ini, tiba di tempat-tempat ibadah mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus,
di langit menghayati kedamaian bagi yang percaya. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan kami.
lebih lagi ya Tuhan. Dan sekiranya ada hal-hal yang mengganjal di hati kami, tolong Tuhan ampuni. Dan biarlah apapun yang akan kami bawakan dari tiap pujian kami, kiranya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan lebih lagi untuk menyembah-Mu, lebih lagi untuk memuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saya dan saudara tidak akan ada pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menolong memelihara kita sehingga kita masih ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita memuliakan namanya dengan bersungguh-sungguh hati. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
Haleluya. Mari kita terus puji Dia. Damai yang Dia berikan sangat besar. Kita medley dengan hanya dekat Allah saja. Memuji Tuhan. Amin. Kita gunakan waktu 1 jam untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Satu pujian lagi. Dia tak pernah lepaskan tangan. Dia
Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tak pernah melepaskan tangan kita. Haleluya. Sekalipun ada gempa, ada banjir, Tuhan Yesus tetap pelihara kita. Haleluya. 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 Hanya beberapa menit saja kita gunakan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selebihnya itu kita pulang ke rumah lalu mengerjakan segala tugas-tugas kita lagi. Lalu kita berkata, Tuhan, betapa besarnya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tak dapat kubalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya dan saudara tidak akan ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Saya persilakan kekasih sidang jemaat sama-sama kita bangkit. Tuhan sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Bapa. Kami tinggikan nama, kami muliakan Allah yang layak terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu, dan kami percaya setiap pujian kami telah naik di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau memberkati setiap kami yang memuliakan Tuhan. Saatnya tiba Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kehidupan kami, mengurapi kami Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami akan baca, yang kami akan dengarkan pada siang hari ini, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami untuk tetap tekun dan setia di dalam mengiring Tuhan. Urapan-Mu ada atas kami semua, bahkan ada atas hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala bentuk pengaruh kuasa iblis dalam bentuk apapun, kami tolak itu dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu kekasih duduk kembali. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sesungguhnya apapun keberadaan kita, semua ada dalam rencana dan pantauan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita boleh ada saat ini, seberapapun kita yang ada, kita yakini bahwa kita ada karena Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan bagi kita, dan tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini selain ucapan syukur kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Pendeta Mark, suami istri, Ece, bahkan Dr. Chen tidak ada. Kekasih, mereka sementara berada, Max sebagai tim delegasi sudah lebih duluan untuk ke Yogyakarta mengikuti Pesparawi yang akan diselenggarakan. Kemudian Mamanya Tirsa bersama anak Desi dan rombongan yang lain tadi malam berangkat ke Makassar dan selanjutnya akan ke Yogyakarta. Kita doakan agar kiranya semua sehat, kuat di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, mari kekasih di dalam Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Allah. Kita percaya kita tidak akan lihat kursi-kursi yang kosong, tapi kita yakini bahwa Yesus yang tidak kelihatan, Yesus yang kita sembah
ada di tengah-tengah kita dan dia memperhatikan tiap-tiap pribadi yang hadir saat ini dan akan melawat kita. Puji Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kitab Para Rasul pasal yang keempat. Kitab Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kalau kekasih tidak keberatan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ganjil, kemudian ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Saya baca. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. 3. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. 3. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kita baca bersama. 3. Ketika sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terima kasih banyak. Silakan kekasih duduk. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita pagi hari ini ada hal-hal yang kita dapat baca dan kita dapat pelajari di dalam kebenaran firman Allah. Kalau di dalam pasal 2 di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga Petrus berkhotbah dan ada 3.000 jiwa diselamatkan, ada 3.000 jiwa bertobat. Kemudian di dalam pasal yang ketiga, mujizat oleh kuasa Roh Kudus terjadi di mana orang lumpuh itu disembuhkan. Dia yang lumpuh itu tiap-tiap hari dibawa di pintu bait Allah untuk meminta sedekah, untuk menyambung hidup. Karena dia seorang yang lumpuh, dia harus meminta sedekah bagi orang-orang yang masuk di dalam rumah ibadah. Dia hanya meminta belas kasihan, namun kekasih di dalam Tuhan,
oleh kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Ketika mereka masuk di dalam bait Allah untuk berdoa, firman Allah katakan, di orang lumpuh ini pun meminta sedekah. Namun Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, kendati pun mereka bukan orang yang terpelajar, mereka bukan sarjana teologi, mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah nelayan. Tetapi apa yang membuat mereka sehingga luar biasa, Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada mujizat dan kuasa serta tanda heran yang menyertai mereka. Apa yang membuat ini adalah karena kuasa Allah, kuasa dari Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, itulah yang menyertai mereka. Sehingga dengan kuasa yang mereka miliki itu, mereka dapat berbagi kepada orang lumpuh ini, bahwa di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Dan seketika itu juga kekasih di dalam Tuhan, orang lumpuh itu bangkit dan berdiri, menjadi kesaksian yang luar biasa. Sehingga di Yerusalem waktu itu terjadi kegemparan. Di dalam pasal 4 pembacaan kita, bahwa sedang Petrus dan Yohanes, dikatakan dalam ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ada kelompok-kelompok yang datang, bukan datang untuk beribadah, untuk mendengarkan firman seperti Bapak Ibu kekasih saat ini. Tapi mereka datang, mereka mau menyelidiki bagaimana pengajaran daripada Rasul Petrus dan Yohanes. Dan kekasih di dalam Tuhan, mereka itu, kelompok-kelompok ini ada bukanlah orang-orang biasa. Namun firman Allah katakan mereka adalah imam-imam, adalah pemimpin-pemimpin agama, bahkan kepala pengawal bait Allah. Kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Ada 3 kelompok yang datang. Sementara Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus, menyampaikan nama Yesus yang penuh kuasa, yang ada mujizat di dalamnya, di mana orang lumpuh yang duduk di pintu elok itu telah disembuhkan. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dan kita membaca bahwa mereka itu datang, kelompok ini datang, golongan-golongan ini datang. Orang imam-imam adalah pemimpin-pemimpin agama, bahkan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes bukan berasal dari pikiran mereka, tetapi adalah berasal dari kuasa Roh Kudus, di mana kuasa itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang telah dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, dan kuasa itulah yang disampaikan sehingga orang banyak percaya kepada pengajaran itu. Namun kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa imam-imam, pemimpin-pemimpin agama yang datang pada saat itu bukannya untuk mendengar, tetapi mereka menyelidiki bagaimana dan apa yang mereka sampaikan. Sehingga hal itu membuat mereka menjadi marah. Karena apa? Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang telah dibangkitkan. Haleluya. Yesus yang telah dibangkitkan itu menjadi pokok pembahasan. Dan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Orang-orang pemimpin agama waktu itu menjadi marah, sehingga Petrus dan Yohanes harus diseret dan dilemparkan ke dalam penjara. Kekasih di dalam Tuhan, hal yang mereka buat
bukan mereka menjadi perampok atau bukan pencuri sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara adalah karena nama Yesus, adalah karena nama Yesus yang diberitakan. Dan kita membaca tadi di dalam ayat pertama, saya baca lagi, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ada 3 golongan atau tiga kelompok yang datang menyelidiki pengajaran dan pemberitaan daripada Petrus dan Yohanes. Dan hal ini membuat mereka marah dan akhirnya menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke dalam penjara. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajaran itu, hati mereka merasa, wah, ini yang benar. Mereka senang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, karena dikatakan firman Allah, apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes bukanlah berasal dari pikiran mereka sendiri, tetapi adalah dari Roh Kudus. Saya baca ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Dia terlebih dahulu bangkit dari antara orang mati, dan Yesus adalah buah sulung. Itu berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin agama waktu itu menjadi marah. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Saya katakan tadi, mereka dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kriminal, bukan karena pencurian atau perampokan, tidak. Namun karena nama Yesus. Nama Yesus yang diberitakan itu, bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita ketahui bahwa orang-orang Saduki adalah golongan yang tidak percaya kepada kebangkitan. Mereka tidak akui adanya kebangkitan. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Hati mereka tertutup, mata mereka tertutup, kendati pun mereka tahu bahwa Yesus telah dibangkitkan. Namun mereka tidak meyakini. Mereka anggap itu hanya berita omong kosong. Itulah sebabnya ketika Petrus dan Yohanes memberitakan, mengajarkan kepada orang banyak yang telah tertarik oleh pengajaran itu, mereka memberi diri untuk dibaptis. Mereka memberi diri bertobat, meninggalkan segala perbuatan dosa mereka. Dan orang banyak, orang lain juga bukannya senang tetapi marah. Dan kita baca selanjutnya bahwa mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam penjara, ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa. Siapa yang bisa tertarik dengan berita tentang kebangkitan Yesus? Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang banyak itu, yang dikatakan firman Allah, mereka mendengarkan antusias sehingga jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wah, luar biasa, jumlah yang luar biasa. Kekasih di dalam Tuhan, mungkin pernah kekasih jemaat ingat, pernah Opa katakan, almarhum katakan, Petrus berkhotbah 1 kali 3.000 jiwa bertobat. Kita sudah berkhotbah 3
1000 kali, belum ada satu jiwa yang bertobat. Itu adalah kita percaya bahwa semua itu ada dalam rencana Tuhan. Sebab apa? Firman Allah katakan, tidak seorang pun akan datang kepada Tuhan kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Dan saya percaya 5.000 orang laki-laki, dan tentunya tidak hanya laki-laki, pasti ada perempuan juga, namun tidak terhitung. Jadi kita dapat membayangkan untuk sekian ribu orang yang tertarik dengan pengajaran itu. Tetapi ada juga yang tidak tertarik, melainkan mereka marah. Orang-orang Saduki, orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, mereka marah. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan kita baca pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan Imam Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Wah, haleluya. Suatu kesempatan yang memang ditunggu-tunggu oleh Petrus dan Yohanes. Mereka dihadapkan kepada sidang yang ada di Yerusalem saat itu. Mereka ditanyai, dengan kuasa manakah, dengan nama siapakah kamu menyampaikan atau memberitakan hal itu? Lalu kamu bertindak sedemikian itu. Haleluya. Kesempatan yang dicari-cari, itulah yang Tuhan adakan bagi Petrus dan Yohanes. Mereka bersaksi, bukan bersaksi tentang pekerjaan mereka yang dahulu sebagai nelayan, bahwa di sana ada banyak ikan, di situ tempat itu banyak ikan, tidak. Tapi yang mereka saksikan, mereka yang telah diubahkan oleh Tuhan, mereka telah mengalami perubahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penjala ikan menjadi penjala jiwa. Dan kita baca tadi, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sedang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Haleluya. Kesempatan Petrus menyatakan siapa Yesus. Kuasa apa yang membuat orang sakit, orang lumpuh yang sudah sekian tahun, yang dikatakan firman Allah sudah berumur lebih dari 40 tahun. Sekian lama itu duduk di pintu elok untuk meminta sedekah. Dan ketika dia disembuhkan, mereka menjadi marah. Mereka menjadi marah kepada Petrus dan Yohanes karena kebajikan yang mereka telah perbuat bagi orang sakit itu, di mana mujizat itu yang menyertai Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Allah katakan itu
tidak berubah. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, dengan suatu keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati Petrus dan Yohanes, dia katakan bahwa kalau saja kami mau ditanya dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kami bertindak sehingga orang lumpuh ini dapat berdiri di hadapan kamu. Dan ketahuilah bahwa di dalam nama Yesus Kristus yang kamu salibkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang kamu salibkan. Kesaksian Petrus yang luar biasa. Dia tidak takut bahwa nanti mereka dimasukkan lagi dalam penjara. Tidak, tapi ada keberanian. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hatinya. Ada Roh Kudus di dalam hatinya. Saya percaya kekasih di dalam Tuhan, ketika dia belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita lihat saja pada waktu Yesus ditangkap, dia hanya melihat dari jauh. Dia hanya ikut dari jauh. Dia tidak berani dekat-dekat, sebab dia berpikir nanti juga dia ditangkap sebagai pengikut Yesus. Dan Alkitab katakan, bahkan kita baca dalam firman Allah, bahwa dia adalah salah seorang yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia bertemu, ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Yang dahulunya dia menyangkal Yesus, tetapi sekarang dia berdiri bahwa di dalam nama Yesus yang kamu salibkan itu, orang lumpuh ini telah berdiri. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang telah menyertai pemberitaan, pengajaran daripada Petrus dan Yohanes. Nah, kekasih di dalam Tuhan, tidak takut-takut untuk menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada ahli-ahli Taurat, bahkan kepada orang-orang Saduki. Dia tidak takut, dia berani, bukan karena apa-apa, tetapi karena Roh Kudus ada dalam hatinya. Dan saya percaya Roh Kudus itu bukan hanya bagi Petrus dan Yohanes. Roh Kudus bukan hanya kepada rasul-rasul. Namun kita baca di dalam firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahwa bagi kamulah janji itu, bagi sayalah janji itu, bagi maatlah janji itu. Janji apa itu? Yaitulah kuasa Roh Kudus. Sebab itu milikilah kuasa ini. Kita minta Roh Kudus untuk penuhkan kita, supaya kita memiliki kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku. Petrus, Yohanes telah alami ini. Mereka telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan akhirnya mereka bersaksi bahwa Yesus yang kamu salibkan. Dia tidak takut kepada orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat saat itu, bahwa Yesus yang kamu telah salibkan namun telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Kekasihku di dalam Tuhan, satu berita yang luar biasa, dan tentunya kebenaran, kesaksian daripada Petrus dan Yohanes adalah karena perubahan yang mereka telah alami. Kalau saja kita sebagai orang yang percaya, ada kesaksian di dalam kehidupan kita, tentunya kesaksian kita melalui mulut kita harus sejalan dengan kesaksian dan kesucian hidup kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita punya pengalaman di dalam Yesus, ada perubahan yang kita alami, maka kita dapat bersaksi. Kesaksian kita itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Orang akan terima kesaksian itu. Demikianlah Petrus dan Yohanes yang telah diubahkan oleh Tuhan, maka beritanya, pengajarannya diterima oleh banyak orang. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita baca tadi bahwa orang tidak senang. Sebagian orang tidak senang, bagi kebanyakan orang tidak senang. Namun kekasih,
Apakah mereka terima atau tidak? Nama Yesus tetap dikumandangkan. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Coba lihat kekasih, keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati Petrus. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang, dan tukang-tukang itu adalah kamu. Dia menunjuk kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, dan kepada pemimpin-pemimpin agama, bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya bagi kita yang percaya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Allah ini. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa ada peribahasa, ada banyak jalan ke Roma, tetapi untuk ke surga tidak banyak jalan. Tidak banyak jalan, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 6, di situ Yesus sendiri menyampaikan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepadaku sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Orang boleh yang katakan semua agama sama. Tidak semua agama sama. Kalau semua agama sama, ya kita ke situ saja. Saudara percaya tidak semua agama sama? Haleluya. Haleluya bagi Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sebab itu percaya dengan segenap hati. Ikuti apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Bukan kuat kita, bukan gagah kita, tetapi Dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita yang akan menolong kita untuk taat kepada firman Allah, untuk taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kekasih, ada kesaksian hidup yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, dan kesaksian mulut mereka adalah merupakan suatu kebenaran melalui kesaksian hidup mereka, sehingga orang tidak dapat membantahnya. Di dalam ayat yang ke-13 saya baca, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika mereka mendengarkan kesaksian Petrus dan Yohanes, maka dikatakan oleh firman Allah, heranlah mereka. Mereka kagum karena ada kesaksian yang begitu hidup. Kesaksian mulut mereka sesuai dengan kesaksian hidup mereka. Karena apa? Hidup mereka telah diobatkan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga mereka kagum. Wah, mereka itu adalah orang biasa. Bukan orang yang terpelajar, orang biasa saja. Tapi mereka melakukan mujizat-mujizat. Karena apa? Dan mereka mengetahui, oh iya, mereka adalah pengikut Yesus. Dapatkah orang menjadi heran dan meyakini bahwa ketika mereka melihat kita, bahwa kita adalah pengikut Yesus? Adakah kesaksian mulut kita sesuai dengan kesaksian hidup kita? Ataukah perkataan kita tidak cocok dengan
perbuatan kita. Firman Allah katakan di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Titus pasal pertama ayat yang ke-16. Titus pertama ayat yang ke-16. Titus. Tolong mamanya Geri bacakan. Titus pertama ayat yang ke-11. Iya. Haleluya. Mereka mengaku percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatan mereka membukankan Dia. Artinya tidak cocok dengan perkataan dan perbuatan, tidak cocok. Firman Allah tuntut bahwa hendaklah perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Dan kita katakan kita beriman tetapi tidak cocok dengan perbuatan kita, kesaksian kita akan menjadi mati. Dan kita lihat kesaksian Petrus dan Yohanes tidak dapat dibantah. Karena apa? Kesaksian hidup mereka cocok dengan kesaksian mulut mereka. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin agama waktu itu mereka heran. Wah, mereka itu bukan orang terpelajar, bukan pendidikan tinggi, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan. Dan mereka ketahui bahwa mereka adalah murid Yesus. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Kekasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kita, mungkin orang akan lihat kita bahwa apa Tommy itu tidak ada sekolahnya. Tetapi kalau kuasa Yesus ada dalam hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Apapun pergumulan kehidupan kita, masalah persoalan yang kita hadapi, kita yakini bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8 di situ katakan, Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itulah yang kita sembah sehingga pagi ini kita boleh ada di sini. Kita menyembah Dia, kita percaya Dia bahwa kuasanya tidak berubah. Dan yakini ini, mungkin ada kekasih yang sedang bergumul dengan penyakit, yang sedang bergumul dengan masalah, dengan kekhawatiran, dengan kebimbangan. Yakinilah bahwa hanya Yesus saja yang mampu menolong kita. Hanya Yesus, Roh Kudusnya yang dapat memberikan kita kekuatan untuk tetap tekun di Tuhan. Dan di dalam Dia tidak ada sesuatu yang mustahil. Yakinilah ini, sehingga pergumulan yang kita hadapi mungkin tidak akan membuat kita menjadi tawar hati dalam mengiringi Tuhan. Tetapi masalah pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit mungkin yang kita sedang alami, kita pandang kepada Yesus yang telah bangkit. Kita pandang kepada kuasa yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu sudah 40 tahun lebih dikatakan oleh firman Allah, tetapi telah disembuhkan. Adakah kuasa Tuhan itu berubah? Tidak. Kuasa Tuhan tetap sama. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, firman Allah yang kita dengarkan pagi hari ini,
Kiranya memotivasi kita memiliki iman bahwa kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus yang punya kuasa itu, yang punya mujizat itu tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan mari kekasih, firman Allah saya tidak akan bawa lebih jauh, tapi ada pujian yang mengatakan bahwa mujizat Tuhan emas tak terbatas kuasa Tuhan. Kadang-kala mengapa kita merasakan kuasa Tuhan seolah-olah terbatas? Karena ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Tetapi ketika kita yakini bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizatnya kita akan alami. Sejemput jemaat bangkit berdiri, biar kita nyanyikan pujian dengan iman bahwa tak terbatas kuasa. Terbatas kuasa Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, haleluya. Semua dapat kau apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukanlah kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku mujizat itu nyata. Terbatas kuasamu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Kalau saja orang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahir kata firman, dia lumpuh selama 4 bulan. Yang paling kuasa Tuhan yang paling bagi manusia, bagi bagi orang-orang lain tidak mungkin untuk berdiri. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, orang lumpuh itu berdiri di tengah-tengah kebimbangan, sehingga tidak dapat dibantah kesaksian daripada bukan karena kekuatan, namun Rohnya yang mungkin kita tidak berdaya, seolah-olah kita tidak berdaya. Tapi ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Yakinilah kekasih bahwa mujizat itu masih ada. Kuasa Tuhan tidak berubah. Mujizatnya akan dinyatakan kalau kita percaya. Orang
namun mujizatnya telah ternyata. Orang lumpuh itu berdiri di tengah-tengah mereka yang tidak percaya, sehingga menjadi kesaksian yang luar biasa, yang sungguh tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Kita akan alami mujizat yang sama, kuasa Tuhan yang sama ketika kita percaya, ketika kita berdoa. Yakinilah bahwa ketika kita percaya, mujizat kita alami. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kemudian saya persilakan Ibu Yusda akan memimpin kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Benar bahwa Engkau Allah kami, Allah yang besar. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu pasti bagi Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan Yesus bahwa ketika kuasa-Mu Tuhan, ketika Tuhan Yesus roh-Mu ada dalam kehidupan kami, maka kami sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Sebab Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Seperti kepada kehidupan Petrus dan Yohanes Tuhan, Engkau mampu-mampukan mereka Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di mana saja kami pergi dan berada Tuhan, kami percaya kami mampu Tuhan menceritakan kebaikan-Mu, mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kuasa-Mu, ketika roh-Mu menyertai perjalanan hidup kami. Itulah sebabnya pagi hari ini biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam baik dalam kehidupan kami. Roh-Mu menuntun seluruh Tuhan Yesus sikap hidup kami, perjalanan hidup kami, supaya Tuhan seluruh keberadaan hidup kami menjadi kesaksian di mana saja Tuhan kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan kuasa-Mu terus menyertai pelayanan Tuhan Ibu Gembala kami di tempat ini. Lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh di hadapan hadirat-Mu. Menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan pendeta Max, suami istri, bahkan rombongan Tuhan yang menuju Tuhan Yesus ke acara Pesparai, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam setiap kehidupan mereka, sampai mereka kembali ke tempat ini Tuhan Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Bahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming Tuhan pagi hari ini, kami percaya berkat Allah sudah ada dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bahkan pagi hari ini kami akan mengulurkan tangan kami. Kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kau memberkati setiap uluran tangan kami, tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan semakin kami melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Terpuji bagi namamu Tuhan, kami akan lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat ke pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib.
Yesus kita ajaib. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan jadwal kegiatan sepekan. Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Olive Sibuaya. Rebana Angel, Erin, dan Ein. Multimedia tim multimedia. Kolektan Ibu Sumarni Muntuan dan Ibu Herni Sondak. Aser Bapak dan Ibu Musa Satu. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 6:30. Kegiatan kita sepanjang minggu dan pelayan-pelayan. Tuhan Yesus kiranya terus menolong kita dalam segala tugas kita dan pelayanan kita. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Bapa, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keadaan kami percaya bahwa ibadah kami banyak kekurangan, namun kami percaya Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan semua itu, dan semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan dalam segala tugas-tugas pekerjaan. Tuhan menyertai. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah, akan menjamah dan mencapai mereka yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Khusus kami berdoa buat Bapa Nakamura. Tuhan Yesus, kami mohon tangan-Mu terulur. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa. Jamahan tangan-Mu mencapai Bapa kekasih. Saat ini di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Kuatkan hati iman dan biarlah menjalani hidup ini tetap meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi berkati setiap umat-Mu yang telah beribadah kepadamu, bagi yang hadir di tempat ini, bahkan mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka melalui live streaming. Tuhan memberkati kegiatan ibadah sebentar malam pun Tuhan campur tangan. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat musyawarah daerah yang akan berlangsung bulan depan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuatkan panitia penyelenggara. Berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga semua boleh bekerja sama dengan baik. Sehingga musyawarah ini sukses karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab usaha mereka, apapun yang mereka upayakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.